Dan fakta baru terungkap. Dahulu, Walter dan Gretchen memiliki hubungan asmara. Mungkin itu yang membuat Walter tidak mau menerima bantuan dari Elliot. Walter menolak dan beralasan asuransi bisa melunasinya. Walter masuk ke rumah Jesse. Bertemu dengan Jesse dan langsung mengajak kembali untuk membuat metapetamin. Halo penikmat film, kembali lagi di Tentang Film. Pada kesempatan yang sangat santai ini, saya akan melanjutkan kembali pembahasan dari TV series Breaking Bad. Agar tidak gagal paham, bagi kalian yang belum menonton episode sebelumnya, klik link yang ada di deskripsi video ini. Keseruan dan konflik apa lagi yang akan terjadi berikutnya? Oke, kaum rebahan dan kaum duduk santai, siapkan posisi terbaik kalian. Walter dan Jesse kembali ke mobil RV yang kondisinya sangat berantakan akibat ulah Jesse dan Badger. Walter membuat peraturan untuk kebaikan rencana mereka ke depan. Walter hanya bertugas membuat metapetamin, dan Jesse bertugas terhadap penjualan dan segala urusan yang ada di luaran sana. Walter tidak ingin tahu tentang siapa pelanggan mereka. Misi ini hanya mereka yang tahu. Dan Jesse dilarang menceritakan kegiatan Walter kepada siapapun. Mendengar itu, Jesse hanya bilang terserah. Keesokan paginya, Walter memulai terapi selanjutnya, ditemani Skyler. Skyler menanyakan apakah Walter sudah menerima cek dari Elliot. Walter bilang sudah. Ia sudah mengurusnya. Padahal sebenarnya Walter yang membayar dari hasil uang penjualan metapetamin. Lalu Walter kembali ke sekolah untuk mengajar. Saat mengajar, Walter tiba-tiba merasakan sakit. Lalu ia meninggalkan kelas, menuju toilet. Ia bertemu petugas kebersihan bernama Hugo. Hari berikutnya, Walter melanjutkan terapi tahap berikutnya. Di rumah sakit, diadakan sharing pasien dan keluarganya untuk mendengarkan keluhan satu sama lain, dan ditengahi oleh seorang konselor. Walter diberikan motivasi-motivasi agar tetap semangat. Pada sesi tanya jawab, Skyler menanyakan kenapa Walter sering pulang terlambat. Walter menjawab, hanya ingin menyendiri, berjalan-jalan sendiri, dan menikmati alam sekitar rumahnya. Padahal, fakta yang sebenarnya, Walter sering pulang terlambat karena sedang bekerja sampingan sebagai pembuat metapetamin dalam keadaan sakitnya yang semakin parah. Sesuai perjanjian, Jesse hanya berjaga-jaga di luar mobil. Saat sedang meracik, Walter merasakan sakitnya kembali. Dia langsung keluar mobil menemui Jesse. Walter membuka baju, dan Jesse melihat ada tanda merah di dada Walter. Jesse mengetahui itu adalah tanda bagi penderita kanker. Ia tahu itu karena ada saudaranya yang memiliki tanda seperti Walter. Akhirnya Jesse mengetahui bahwa Walter memiliki kanker. Jesse terkejut dan tidak menyangka bahwa selama ini tujuan Walter adalah mendapatkan uang secara cepat untuk bekal tabungan keluarganya
setelah ia tiada. Karena lelah, Walter tidak bisa melanjutkan proses meracik. Selanjutnya, ia mempercayakan peracikan dilanjutkan kepada Jesse. Itu melanggar perjanjian awal mereka. Setelah selesai, Jesse langsung mengedarkan sendiri mat buatannya ke teman-temannya dan pelanggan-pelanggan lamanya dalam paketan-paketan kecil. Prepaid cell phone. Use it. Kemudian Jesse datang menemui Walter dan membagi hasil dari penjualan metapetaminnya. Jesse juga membelikan sebuah HP untuk Walter. Di sela itu, mereka berdebat lagi. Walter menginginkan penjualan dalam bentuk besar ke satu orang, bukan seperti yang dilakukan Jesse. Walter menginginkan mereka sebagai distributor. Namun Jesse tidak memiliki link untuk ke situ. Karena yang ia kenal hanya Crazy Egg yang sudah tiada. Dan pengadik Crazy Egg adalah Tuco. Jesse tidak memiliki akses untuk berkenalan dengan Tuco. Walter terus memaksa Jesse agar bisa langsung berkenalan dengan Tuco dan menjual mat hasil racikan Walter. Mendengar itu, Walter menjadi sangat marah pada Jesse. Walter kembali ke rumah sakit dan membayar tagihan terapinya lagi dengan uang hasil penjualan metapetaminnya tadi. Selanjutnya, polisi Hank mendapat informasi penting tentang asal masker yang mereka dapatkan di TKP awal. Hank mendapati info bahwa masker itu berasal dari lab kimia sekolah J.P. Win. Hank mengetahui sekolah tersebut adalah tempat di mana Walter mengajar. Tanpa berlama-lama, Hank langsung mendatangi sekolah Walter. Hank bertemu langsung dengan Walter. Walter menanyakan maksud kedatangan Hank. Hank menjelaskan bahwa ia sedang menyelidiki kasus narkoba dan ia menemukan barang bukti masker yang ternyata barang milik lab sekolah. Hank menceritakan semua kronologi penemuannya. Ia juga menceritakan bahwa masker tersebut ditemukan dekat mobil mata-mata polisi. Yang dimaksud Hank adalah Crazy Egg. Fakta itu membuat Walter terkejut. Hank meminta Walter untuk membawanya ke tempat penyimpanan alat-alat lab. Hank menanyakan siapa saja yang memegang kunci lab. Walter bilang hanya wakil kepala sekolah, staf, dan dirinya. Hank memeriksa kelengkapan alat-alat di lab. Dan benar saja, ia menemukan beberapa alat yang hilang dan tentunya 2 masker yang hilang. Karena di data ada 8, sedangkan di tempat penyimpanan hanya ada 6 buah. Di sela itu, Walter menerima telepon dari Jesse. Jesse memberitahu bahwa ia sudah menemukan seseorang yang bisa membawanya bertemu dengan bandar besar, yaitu Tuco. Jesse memiliki teman yang bernama Skinny Pete. Ia pernah satu sel dengan Tuco di penjara Los Lunas. Jesse langsung menuju markas Tuco, tentu ditemani Skinny Pete. Tempat itu dijaga sangat ketat dan banyak preman berada di depan pintu. Setelah pengecekan CCTV, mereka pun masuk. Tapi sebelum bertemu dengan Tuco, mereka digeledah terhadap barang bawaan mereka. Jesse pun bertemu dengan Tuco dan langsung menawarkan mat yang ia bawa. Tuco mencoba. Terlihat Tuco sangat terkesan dengan mat yang dibawa Jesse. Jesse menjual 35.000 US dollar per 1 pound.
Saat sedang transaksi, Tuko malah menghajar JC sampai terluka sangat parah. Itu disebabkan karena Tuko tidak terima ada pemain baru di wilayahnya. Ia takut tersaingi. Karena mate yang dibawa JC memiliki kualitas yang sangat bagus. Di tempat lain, polisi Hank dan anggota polisi lainnya menangkap Hugo. Hugo dicurigai sebagai orang yang mencuri peralatan di lab sekolah. Hugo memiliki beberapa catatan kriminal, dan saat penggeledahan mobilnya terdapat lintingan ganja, sehingga semua tertuju kepada Hugo. Walter mencoba menghubungi JC, namun yang mengangkat teleponnya adalah Skinny Pete. Ia menjawab bahwa JC sedang koma. Walter langsung menemui JC. Walter bertanya kepada Skinny Pete semua tentang Tuko. Semakin hari, obat yang diminum Walter semakin banyak. Karena rambutnya semakin habis karena rontok, Walter akhirnya mencukur habis rambutnya. Terlihat Walter yang sangat berbeda dengan tampilan kepala plontos. Menjadi sangat gahar kan? Rencana Walter selanjutnya adalah menuju markas Tuko untuk menawarkan kembali mate yang ia buat. Walter bisa masuk dan sama seperti JC. Sebelum masuk, ia digeledah oleh anak buah Tuko. Walter bertemu dengan Tuko dan memperkenalkan dirinya sebagai Heisenberg, bukan Walter. Ia langsung menceritakan maksud dan tujuannya adalah untuk meminta uang 50.000 US dollar. 35.000 US dollar untuk mate yang Tuko curi dari JC dan 15 US dollar untuk biaya penderitaan JC. Mendengar itu, Tuko hanya tertawa dan meledek Walter. Namun, siapa sangka, barang yang dibawa Walter bukannya metapetamin, melainkan bahan peledak. Dan sekali lempar, markas Tuko hancur berantakan. Setelah itu, akhirnya Tuko memberikan uang yang diinginkan Walter. Tuko kemudian memesan lagi mate yang dibuat Walter. Karena saat Tuko jual, banyak peminatnya dan cepat habis. Walter membuat perjanjian bahwa transaksi mereka harus dibayar di muka. Cek keluar dari markas Tuko dengan sangat epic. Sekian untuk episode kali ini. Gimana? Semakin seru dan membuat penasaran kan? Saya akan lanjutkan ke episode berikutnya. Agar tidak ketinggalan dengan episode-episode selanjutnya, silakan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe. Salam santai.